Terus nanti ada penampilan-penampilan pentas seni seperti ini ada hand motion, koreo tangan, terus juga ada koreo lampu, terus juga ada drama kolosal, tari-tarian budaya tradisional seperti itu. Kalau di tahun ini yang menantang bagi kami adalah motion, karena itu penampilan yang melibatkan kurang lebih 160 santri, dan tidak sedikit. Dan itu baru pertama kali kita coba di tahun ini. Dana yang dikeluarkan untuk hal tahun ini itu berapa, Ustaz? Kurang lebih sekitar 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagong Santri. Halo teman-teman, udah lama nih kita gak ketemu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan kedatangan tamu spesial selaku ketua harlat tahun ini. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Ustadz Azam. Baik Ustadz Azam, sebelum kita mulai ke sesi podcast, mungkin bisa dong untuk Ustadz Azam ini perkenalan sedikit, biar teman-teman di rumah juga kenal dengan Ustadz Azam. Silakan Ustadz. Baik, perkenalkan nama saya Hanif Azam Aufa, bisa dipanggil Hanif atau dipanggil Azam. Alhamdulillah di tahun ini saya dikasih kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana harlah tahun ini ke-46. Ya. Baik Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz Azam mondok di Anur 2 ini mulai dari kelas berapa Ustadz? Mulai dari kelas 1 SMP tahun 2016. Dari 2016 sampai 2025 ini berarti udah cukup lama ya Ustadz? Iya, cukup lama. Kalau boleh tahu berarti Ustadz Azam ini sudah beberapa kali mengikuti kegiatan upacara 17 Agustus di pondok pesantren. Iya. Kalau boleh tahu untuk yang tahun ini Ustadz, itu gimana Ustadz keseruannya? Untuk yang tahun ini ada beberapa rentetan yang sedikit berbeda. Mulai dari malam pengukuhan itu kemarin disemarakkan dengan ngaji bersama Kiai Zainuddin. Jadi petugas upacara itu selain biasanya kan pengukuhan itu cuma apel. Ya, 17 di tahun ini itu spesial disemarakkan dengan ngaji bersama Kiai Zainuddin. Terus di upacaranya sendiri itu juga alhamdulillah semakin seru, dengan kemarin ada parade baju adat dari tamu VIP. Terus juga disemarakkan dengan adanya semarak kemerdekaan, lomba-lomba yang diikuti oleh santri. Berarti alhamdulillah untuk upacara tahun ini Pondok Pesantren Anur lancar dalam semua kegiatannya Ustaz. Kalau dibilang lancar, alhamdulillah lancar. Tapi juga masih ada beberapa evaluasi yang mungkin itu menjadi catatan bagi panitia itu sendiri. Kalau boleh tahu kendalanya untuk upacara kali ini apa Ustaz? Ya, mungkin di persiapan kemarin kami rasa kurang maksimal. Soalnya persiapan kemarin kita start di awal Agustus. Normalnya kita seharusnya itu sudah di bulan Juli, mungkin itu sudah menyusun upacara 17 Agustus ini mau dibuat bagaimana. Nah, kemarin kita terlalu mendadak karena baru masuk Agustus baru merancang seperti itu. Oke Ustaz. Dengan kelancaran yang ada di upacara 17 Agustus, kita kan biasanya juga tahu untuk bulan Agustus banyak full acara. Iya, kalau boleh tahu Ustaz, untuk rentetan acara yang akan ada di Anur ini apa aja Ustaz? Ya, kebetulan sekali di minggu ini itu nanti kita di tanggal 23 Agustus itu ada kegiatan Lajnah Bajul Masail LBM. Ya, musyawarah ini diadakan internal untuk menyambut harlah 46. Terus di tanggal 24 ini gak kalah meriah ada Fesban, atau kalau nama lomba keseluruhannya namanya Osmana 6, Olimpiade Seni Ma'had Anur 2. Itu ada Fesban dan juga MKK, Musabakoh Qiratul Kutub. Itu se-Jawa Timur.
Oh, Jawa Timur. Iya. Kalau boleh tahu Ustadz, Osmana itu acara yang diadakannya itu setiap tahun atau berapa tahun sekali Ustadz? Baik, itu 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun Ya, sekali. 2 tahun sekali. Selain itu Ustadz dengar-dengar tadi kan katanya mau ada harla nih. Oh iya, Herlah. Dengar-dengar Ustadz Azam ini menjadi ketua pelaksana harla tahun ini ya Ustadz. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu Ustadz, gimana upaya Ustadz sebagai ketua pelaksana harla tahun ini? Untuk persiapan ya, Iya. upaya untuk mensukseskan persiapan itu alhamdulillah kita kemarin start di bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei jauh-jauh hari kita sudah merancang bagaimana harlah ini mau kita kemas, kita tampilkan bagaimana. Nah, alhamdulillah di bulan Agustus ini, di pertengahan bulan Agustus kita sudah mencapai di gladi kotor. Berarti bukan lagi latihan bagaimana bukan. Sudah di gladi kotor sudah hampir 75%. Kan soalnya puncak acaranya nanti di tanggal 26. Ya. Ya, jadi kita upayakan dengan persiapan yang begitu panjang seperti itu. Jadi mulai bulan Agustus awal itu sudah mulai gladi kotor Ustadz. Iya, sudah gladi kotor. Untuk persiapan di tanggal 26-nya itu 26. acara puncak. Iya. Kalau boleh tahu Ustadz, harla di Pondok Pesantren ini kan termasuk harla yang megah. Iya, Bahkan bisa sampai dibilang seperti itu. dipandang. Kalau boleh tahu Ustadz, untuk dana yang dikeluarkan untuk harla tahun ini itu berapa Ustadz? Kurang lebih sekitar 250 lebih. 250 juta. Iya. Kalau boleh tahu itu dananya asalnya dari mana aja Ustadz? Baik, itu dari pondok pesantren tentunya. Kita dari ambil pondok pesantren itu hanya beberapa persen saja. Terus ada donatur dari simpatisan, dari wali santri, dari alumni. Terus juga ada sponsorship. Kita mengajukan sponsorship ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi dana yang dikeluarkan untuk harla tahun ini tuh bukan hanya sekedar dari pondok pesantren, Iya, bukan. tapi juga ada sponsor dari pihak-pihak lain Ustadz. Iya. Kalau boleh tahu untuk berjalannya harla kali ini tuh sudah sampai di fase apa Ustadz? Udah berapa persen? Iya, seperti yang saya bilang tadi sudah di 75%, ya. 75%. Apakah itu cuma di bidang santrinya atau semua panitia juga sudah siap untuk melaksanakan hal itu? Insya Allah kami pastikan sudah siap. Bagian dekorasi, bagian acara, bagian penampil itu insya Allah sudah di tahap 75%. Nah, menariknya di Anur 2 ini ya alhamdulillah dapat inspirasi dari Pondok Pesantren Gontor, dari Panggung Gembira itu akhirnya kita mulai tahun kemarin itu bisa membuat dekorasi sendiri, pure karya santri. Itu jadi selain acara, selain pengisi acara yang pure dari santri, dekorasi pun itu juga karya santri. Jadi seluruh dekorasi yang ada di panggung itu semuanya buatan santri sendiri Ustadz? Iya, buatan santri sendiri. Baik. Kalau mungkin acaranya itu ada apa aja Ustadz? Bisa Acaranya di-spill dikit? pastinya kita pondok pesantren ada pengajian. Ini ada Bandongan Akbar. Bandongan Akbar kita ngaji satu pondok 3.000 santri. Terus nanti ada penampilan-penampilan pentas seni seperti ini ada hand motion, koreo tangan, terus juga ada koreo lampu, terus juga ada drama kolosal, tari-tarian budaya tradisional seperti itu. Kalau menurut Ustadz Azam nih, untuk pertunjukan yang paling sulit untuk dilatihnya itu apa Ustadz? Yang menjadi mungkin, wow ini yang effort banget nih buat Iya. acara kali ini itu apa Ustadz? Kalau di tahun ini yang menantang bagi kami adalah hand motion. Karena itu penampilan yang melibatkan kurang lebih 160 santri. Kan tidak sedikit. Dan itu baru pertama kali kita coba. Di tahun ini. Seperti itu. Itu yang sedikit menjadi tantangan untuk penampilan di Harlah tahun ini. Jadi yang paling menantang untuk pertunjukan Harlah tahun ini adalah di hand motion. Iya, Dimana 100 berapa tadi Ustadz? 160. 160 santri digerakkan untuk
menarikan tarian tangan. Ya, tarian tangan. Kan itu biar serasi, biar kompak itu kan harus bagaimana gitu ya. Iya iya Ya, Ustadz. seperti itu. Sama mungkin untuk Harla kali ini itu tema yang diusung apa Ustadz? Tema yang diusung adalah mengukir kreativitas pelopor generasi emas yang berakhlakul karimah. Ya, seperti itu. Mungkin filosofi dari tema tersebut apa Ustadz yang menjadikan itu diangkat menjadi nama atau tema Harla tahun ini? Ya, baik. Mengukir kreativitas. Jadi santri tak hanya bisa mengaji, tapi juga mereka santri itu juga kreatif dan tentunya dapat menjadi pelopor generasi emas. Kan di Indonesia sendiri menuju generasi emas kan di tahun 2045. Ya, kita ikut andil, ikut menjadi bagian dari mencapainya Indonesia emas itu. Makanya kita menjadi pelopor generasi emas melalui santri seperti itu. Terus yang berakhlakul karimah. Tentunya kita santri harus memiliki akhlak yang baik, harus memiliki ilmu iman yang kuat seperti itu. Oke Ustadz. Kalau boleh tahu nih Harla di Pondok Pesantren An-Nur ini itu udah dari awal memang megah seperti ini atau gimana Ustadz mungkin sebelum-sebelumnya? Iya, itu proses ya. Jadi sebelum-sebelumnya ya nggak seperti yang tahun kemarin. Jadi kan proses. Kan Harlah ini baru ada di tahun pondok di tahun yang ke-40. Jadi 4 tahun ke-40 baru ada panggung istilahnya panggung pertunjukan seperti itu. Itu lambat laun akhirnya kita bisa seperti sedemikian dengan tadi itu dipoles, diinovasi dengan adanya dekorasi santri yang membuat panggung Harlah itu semakin megah seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya kan cuma pakai LED atau bagaimana gitu. Kalau tujuan dari Harla itu apa Ustadz? Untuk santri-santri mungkin atau buat pondok sendiri itu kalau boleh tahu untuk apa Ustadz? Ya, untuk dari santri sendiri itu mungkin biar gak jenuh ya. Biar gak jenuh karena kan setiap hari kita ngaji. Tentunya harus ada hiburan. Lah, hiburannya adalah kita ketika Harlah. Juga sebagai persembahan dari santri untuk para masyayikh untuk pondok pesantren. Bentuk syukur, bentuk rasa terima kasih, euforia. Kan ulang tahun kan ada bentuk terima kasih atas pencapaian yang sudah dicapai seperti itu. Dan juga bentuk hadiah untuk pondok pesantren. Seperti itu. Oke Ustadz. Kalau selain Harla mungkin acara besar yang ada di pondok pesantren itu apa aja Ustadz? Kebetulan di bulan Oktober depan ini ada kemah perdamaian dan kemanusiaan yang diadakan oleh Ma'arif NU secara internasional. Secara internasional? Iya, secara internasional. Itu dilaksanakan di pondok pesantren Ustadz? Iya, alhamdulillah An-Nur 2 ditunjuk menjadi tuan rumah. Wow. Seperti itu. Jadi sekitar 6.000 peserta dari mancanegara dan Nusantara seperti itu. Jadi alhamdulillahnya kita bisa tertunjuk seperti itu. Kalau boleh tahu itu sudah berapa persen Ustadz perjalanan untuk perkemahan apa tadi? Perkemahan, perdamaian dan kemanusiaan Ma'arif NU Internasional. Itu yang menyiapkan semuanya itu juga dari pondok pesantren Ustadz? Itu ada panitia eksternal juga ada panitia internal. Yang eksternal itu dari pihak pramuka itu sendiri, dari Pramuka Indonesia, juga dari pondok. Nah, pondok ini nanti kebagian yang menyiapkan panggung gembira atau panggung selamat datang dan panggung selamat jalan, panggung perpisahan. Juga nanti insya Allah ada paper mob seperti yang di hari santri sebelum-sebelumnya. Oh, jadi nanti perkemahan ini dilanjut dengan hari santri yang juga akan dilaksanakan di pondok pesantren Ustaz. Iya. Kan kebetulan itu kan kemahnya di tanggal 21 sampai 26 dan hari santri kan di tanggal 22 Oktober seperti itu. Jadi kemah ini juga memperingati Hari Santri Nasional. Jadi lumayan seru juga ya untuk Ya, Hari seru. Santri kali ini ya. Bismillah, seru. Kalau boleh tahu itu persiapannya dari kapan Ustadz untuk perkemahan itu?
Untuk persiapan ini sudah berjalan sekitar 45% untuk persiapan. Karena untuk dari panitia pondok sendiri masih fokus ke harlah yang tadi ya. Nanti mungkin setelah harlah kita langsung tancap gas untuk menuju Hari Santri Nasional, menuju kemah internasional tadi. Jadi setelah kita melaksanakan harlah, Iya. langsung kita tancap gas lagi Iya. buat Hari Santri di Nasional. bulan Oktober. Bulan Oktober. Baik Ustadz. Kalau untuk Ustadz sendiri harapannya untuk harlah tahun ini apa Ustadz? Iya. Untuk harlah kali ini harapan dari kami, harlah tidak hanya menjadi simbolis bentuk persembahan terima kasih, tapi harlah ini menjadi momentum yang menumbuhkan semangat bagi santri. Jadi setelah adanya pertunjukan pentas seni, apapun yang ada di harlah itu menjadi tolak ukur bentuk semangat. Seperti euforianya harlah yang begitu meriah, begitu mewah, begitu juga harapan kami kepada semangat santri mondok. Jadi mondok semakin semangat, semakin apa ya? Semakin euforia seperti halnya di harlah seperti itu. Semangatnya. Baik Ustadz. Jadi buat teman-teman di rumah mungkin bisa nanti mondok ke Anur untuk ikut melihat acara harlah dan kemegahannya. Baik, mungkin itu dulu seputar tentang harlah tahun ini. Buat kalian jangan lupa untuk share video ini biar kalian dapat amal jariahnya. Baik Ustadz Azam, terima kasih Ya, terima atas kasih. kehadirannya. Sama-sama. Dan untuk kali ini podcast kita tutup. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.